Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sari, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru. Saat ini saya bekerja di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan refleksi diri saya terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran menuju impian besar beliau membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab adalah pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Sedangkan anak didik adalah biji padi, biji jagung atau biji kedelai yang siap disemai dan ditanam. Apabila biji padi ditanam di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik, meskipun biji padi bukanlah bibit unggul, tentu akan tumbuh dengan baik menjadi padi yang berkualitas unggul. Sebaliknya, petani tidaklah boleh mengharapkan biji padi yang ditanam tumbuh menjadi tanaman kedelai atau tanaman jagung. Biarkanlah padi tumbuh sesuai dengan kodratnya menjadi tanaman padi pula, sebab pendidikan dan pengajaran hanya dapat mengarahkan anak didik tumbuh sesuai kodratnya, bukan malah mengubah kodratnya. Pembelajaran yang mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah 1. Memerdekakan dan berpusat pada siswa. 2. Berfokus pada proses bukan hasil. 3. Mengikuti perkembangan zaman. 4. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan 5. Pembangunan budi pekerti. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, bahwa pendidikan haruslah dinamis, tidak boleh statis. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus mampu mengubah budi pekerti menuju yang lebih baik, mulai dari cipta, rasa, karsa, dan karya, dan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah sehingga menjadi manusia yang bijaksana. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dalam pembelajaran apabila 1. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan semangat, dan tut uri handaya, di belakang memberikan pedoman. 2. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 3. Kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan sistem evaluasi pembelajaran serta yang lain. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di sekolah antara lain adalah bergerak sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman. Karena saya bekerja di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, untuk materi-materi tertentu di dalam pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu, saya mengelaborasi materi tersebut langsung ke dalam konteks kehutanan. Misalnya saja untuk materi menulis puisi, saya akan mengajak anak-anak masuk ke dalam hutan arboretum seluas 16 hektar di belakang sekolah untuk mencari inspirasi dalam menulis puisi. Selain itu, saya juga menerapkan aplikasi-aplikasi tertentu untuk melaksanakan pembelajaran sesuai perkembangan zaman dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
Tidak hanya itu, saya juga menerbitkan karya puisi siswa dalam bentuk buku ber-ISBN sebagai bukti berbudi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya menjadi produk literasi. Demikian refleksi diri saya terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.